Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Febrian Leleuli dengan NIM 202421348. Pada saat ini saya akan membuat pembelajaran tentang macam-macam jaminan dengan pasal-pasalnya. Yang pertama ada jaminan umum, kedua jaminan khusus, ketiga jaminan kebendaan, dan yang keempat jaminan perorangan. Dan juga saya akan membandingkan antara gadai dan fidusia. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin menjelaskan sedikit. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu utang. Dengan adanya jaminan, kreditur memiliki kepastian bahwa utang yang diberikan dapat dilunasi oleh debitur. Secara umum, jaminan dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu jaminan umum, jaminan khusus, jaminan kebendaan, dan jaminan perorangan. Yang pertama adalah jaminan umum. Jaminan umum merupakan jaminan yang melekat pada seluruh harta kekayaan debitur. Artinya, semua harta benda milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utangnya kepada kreditur. Jaminan umum ini diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk semua perikatan perseorangan. Kemudian diperkuat lagi dengan pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa apabila seorang debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka seluruh harta kekayaannya dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut kepada para kreditur. Namun dalam jaminan umum, semua kreditur memiliki kedudukan yang sama, sehingga hasil penjualan harta debitur akan dibagi secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur. Yang kedua, ada jaminan khusus. Jaminan khusus merupakan jaminan yang diberikan secara khusus oleh debitur kepada kreditur atas suatu benda tertentu yang menjamin pelunasan utangnya. Berbeda dengan jaminan umum yang berlaku atas seluruh harta kekayaan debitur, jaminan khusus hanya berlaku pada benda tertentu yang secara khusus dijadikan jaminan. Tujuan dari adanya jaminan khusus adalah untuk memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada kreditur tertentu. Dengan kata lain, kreditur yang memegang jaminan khusus memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan kreditur lainnya. Beberapa bentuk jaminan khusus antara lain adalah gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Yang ketiga, ada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak atas suatu benda milik debitur yang digunakan untuk menjamin pelunasan utang kepada kreditur. Jaminan kebendaan memiliki beberapa ciri penting. Pertama, jaminan tersebut melekat pada benda tertentu. Kedua, jaminan kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Ketiga, jaminan tersebut mengikuti bendanya, yang dikenal dengan prinsip right the suit. Contoh dari jaminan kebendaan antara lain adalah gadai yang diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang ketiga hipotek, dan yang keempat hak tanggungan. Dengan adanya jaminan kebendaan, kreditur memiliki hak untuk menjual benda yang dijadikan jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir, ada jaminan perorangan. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang diberikan oleh seorang kreditur untuk menanggung pembayaran utang debitur apabila debitur tidak mampu melunasinya. Jaminan perorangan diatur dalam pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Dalam jaminan perorangan, yang menjadi jaminan bukanlah benda,
melainkan kesanggupan atau tanggung jawab dari orang lain sebagai penjamin. Jaminan ini didasarkan pada kepercayaan kreditur terhadap kemampuan penjamin dalam memenuhi kewajiban debitur apabila terjadi wan prestasi. Contohnya adalah ketika seorang menjadi penjamin utang temannya di bank, apabila debitur tidak mampu membayar utangnya, maka penjamin tersebut dapat diminta untuk melunasi utang tersebut. Dalam praktiknya, jaminan perorangan ini sering disebut juga sebagai broktot yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal penting untuk dipahami adalah bahwa tanggung jawab penjamin bersifat tambahan atau aksesorir. Artinya, keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara gadai dan fidusia. Gadai merupakan hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas suatu utang. Gadai diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ciri utama dari gadai adalah benda yang dijadikan jaminan khusus harus diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penyerahan ini disebut sebagai asas in basis telling yang menjadi syarat sahnya gadai. Selain itu, gadai juga memiliki sifat preferen, artinya kreditur pemegang gadai memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan kreditur lainnya. Contoh yang paling umum adalah ketika seseorang menggadaikan emas di pegadaian. Dalam hal ini, emas tersebut diserahkan dan disimpan oleh pihak pegadaian sampai utangnya dilunasi. Apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka benda yang digadaikan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang. Sementara itu, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam fidusia, terdapat pemisahan antara kepemilikan secara yuridis dan penguasaan secara fisik. Secara hukum, benda tersebut menjadi milik kreditur, tetapi secara fisik tetap digunakan oleh debitur. Fidusia juga memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu apabila debitur wan prestasi, kreditur dapat langsung mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui putusan pengadilan, sepanjang telah didaftarkan dan memiliki sertifikat jaminan fidusia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kredit kendaraan bermotor. Ketika seseorang membeli motor secara kredit melalui perusahaan pembiayaan, motor tersebut tetap digunakan oleh debitur, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dijadikan sebagai jaminan fidusia. Apabila debitur tidak membayar cicilan sesuai perjanjian, maka perusahaan pembiayaan berhak menarik atau menyita kendaraan tersebut untuk melunasi utang. Perbedaan utama gadai dan fidusia. Secara umum terdapat beberapa perbedaan utama antara gadai dan fidusia. Pertama, dari segi dasar hukum. Gadai diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1949. Yang kedua, dari segi penguasaan benda. Pada gadai, benda yang dijadikan jaminan harus diserahkan kepada kreditur. Kedua, dari segi penguasaan benda, pada gadai, benda dijadikan jaminan harus diserahkan kepada kreditur. Sedangkan pada fidusia, benda tetap berada dalam penguasaan debitur. Ketiga, dari segi sifat penggunaannya. Gadai cenderung digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, sedangkan fidusia banyak digunakan dalam pembiayaan jangka menengah hingga panjang. Dan yang keempat, segi objek jaminan. Gadai umumnya terbatas pada benda bergerak berwujud, sedangkan fidusia dapat mencakup benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa jaminan dalam hukum perdata memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam pelunasan utang. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada penguasaan benda jaminan, di mana pada gadai, benda berada pada kreditur, sedangkan pada fidusia, benda tetap berada dalam penguasaan debitur. Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan kita dapat memahami penerapan jaminan dalam kehidupan sehari-hari serta implikasinya.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih.